Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok berapa kita? Satu. Nah, kelompok satu ini kita membahas pangan. Oke, mulai aja kita perkenalan diri. Dimulai dari saya. Ada saya Gabriel Maulana. Boleh dilanjutkan nih sebelah saya? Oke. Tes. Masuk. Oke, saya Revasmi Aida Saputra dan sebelah Saya Muhammad Isyad Santoso. Saya Muhammad Fafian Wiratna. Saya Nabila Damnaratama. Dan saya Aldi Mufalah. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai di podcast kali ini kami akan membahas mengenai pangan ya teman-teman ya. Betul. Jadi apakah nih beras bisa diganti sebagai konsumsi utama masyarakat Indonesia? Betul kan? Betul. Itu tema yang akan dibahas hari ini. Tema yang akan dibahas hari ini. Jadi gimana menurut Bung Aldi nih? Iya. Sebelum masuk ke bagaimana Indonesia itu bisa digantikan ataupun ada alternatif lain selain beras, mungkin kita masuk ke krisis saat ini ya. Mungkin pangan ini akhir-akhir ini semakin melonjak, seperti misalnya cabai-cabean untuk pangan yang lain dan lain sebagainya. Kemarin juga ada diskusi di forum G20 bahwa asalnya ada isu pembahasan mengenai pangan, di mana akan ada prediksi bahwa krisis pangan di 2030 akan melanda di global, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, kemudian bagaimana agar negara-negara G20, termasuk kita, Indonesia, untuk keluar dari krisis pangan tersebut. Mungkin nanti teman-teman bisa jelaskan ada alternatif atau mungkin yang bisa pemerintah lakukan atau masyarakat yang ikut andil juga di dalamnya untuk bisa keluar dari krisis itu. Mungkin pendapat teman-teman yang lain bisa dilanjutkan. Berarti menurut Bung Aldin ini salah satu faktor utama kita mengalami krisis pangan itu ada di naiknya harga bahan pokok, terutama dalam bahan-bahan pangan ya teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan sekilas tadi, ya intinya karena adanya isu krisis pangan yang dibahas di Indonesia, dan kebetulan kan Indonesia juga sebagai tuan rumah G20 yang dilaksanakan di Bali kalau nggak salah ya. Iya, betul sekali. Dan kita di sana Indonesia membahas bersama anggota-anggota negara-negara G20 membahas bagaimana untuk kita keluar dari krisis pangan. Jadi saya akan lempar aja nih bagaimana pandangan dari sahabat saya Revasmi Aida Saputra. Oke. Halo. Masuk. Oke. Ini menurut pandangan saya sendiri ya, mengenai isu dari G20 yang ngebahas tentang krisis pangan itu sendiri. Dimana tuh menurut saya isu ini masih menjadi isu yang cukup rumit. Karena kenapa? Karena isu ini sampai sekarang pun masih menjadi krisis yang cukup melanda di Indonesia. Karena pada dasarnya menurut Sri Mulyani sendiri di rapat atau diskusi G20 kemarin yang membahas tentang krisis pangan, ia mengatakan bahwa krisis ini akan menjadi lebih berkelanjutan atau lebih besar ke depannya. Karena krisis pangan sendiri telah lebih besar daripada tahun sebelumnya. Itu kenapa menurut saya sendiri di sini kita haruslah mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengembangkan mengenai fasilitas dan juga membangun masyarakat-masyarakat yang unggul atau SDM untuk membantu meringankan krisis pangan yang ada di Indonesia atau tentang G20 itu sendiri. Itu dari pendapat saya. Oke, mungkin dari pendapat Revasmi tidak jauh beda sama Aldin ya. Jadi kalau Revasmi ini dia mengcompare antara tahun sebelumnya dengan yang akan datang. Ya, jadi betul. Saya sepakat sih sama Revasmi ini. Jadi kita ibaratnya kalau bahasa gaulnya tuh lebih baik mencegah daripada sudah kejadian. Benar.
Sedia payung sebelum hujan. Nah, itu dia bro, yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau misalnya krisis pangan memang buat negara-negara berkembang, terutama Indonesia, dan ya menurut saya juga negara-negara seperti di benua Afrika itu memang menjadi PR yang sangat besar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut aja ini pembahasan pangan ini. Saya akan lempar gimana nih pendapat teman saya Bung Richard mengenai pangan. Ini langsung jawab aja nih ya. Bisa Oke. bro. Tadi mengenai ini ya, krisis pangan kan yang akan mungkin terjadi gitu kan. Kalau menurut pendapat saya sendiri sih, mungkin jangan kita keluar dari krisis tersebut tuh bisa memperkuat ketahanan pangan sendiri itu. Mungkin yang kita tahu kan juga ketahanan pangan itu kan suatu hal yang penting nih di negara, apalagi di Indonesia sendiri itu kan memiliki penduduk yang banyak nih. Nah, setidaknya di dalam ketahanan pangan itu terdapat 3 unsur. Pertama tuh ada aksesibilitas masyarakat, ketersediaan pangan, dan juga stabilitas harga pangan. Nah, kalau dari ketiga unsur tersebut, jika belum ada yang terpenuhi nih, maka dinilai itu negara itu belum mencapai ketahanan pangan yang baik. Mungkin kalau dari saya gitu sih. Mungkin ada tambahan mungkin dari teman saya. Ini bahasanya Bung Richard ini sangat tinggi ya. Mantap Dia sekali nih. mengaitkan dengan teori-teori ya. Ini mulai sensitif ini. Ini makanya kalau teorinya salah, ya nilai kita berkurang. Oke, tadi Mas Richard ngomong apa tuh? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan sama yang apa di apa? Belum 3 poin. 3 poin, ada 3 poin. Oh, 3 Tiga unsur poin. dari ketahanan pangan. Apa aja tadi? Ada stabilitas harga pangan, ada ketersediaan pangan, dan juga aksesibilitas masyarakat. Aksesibilitas masyarakat. Berarti 3 poin tadi memang sangat fundamental Ya, untuk negara-negara berkembang, terkhusus negara-negara yang masuk ke dalam G20. Dan bahkan sebenarnya negara-negara maju pun harus mengingat bahwa 3 poin yang tadi sudah disebutkan sama Bang Richard ini adalah poin yang sangat fundamental. Bahkan ini bisa kena di semua negara, nggak cuma negara yang anggota G20 dan negara berkembang doang gitu. Oke, selanjutnya saya kepo dikit nih sama pandangannya Mas Fafian Wiratno ini. Kalau masalah Liverpool kan paham banget nih kan, masalah Liverpool. Iya, Jadi benar, kalau Mas masalah pandangan pangan gimana? Kalau krisis pangan ini menurut saya Mas Gawe, ini kan terjadi gara-gara krisis COVID-19 ya, yang dimana ekonomi semuanya turun tuh. Ini berkaitan juga sama apa yang tadi Mas Richard ngomong tentang yang 3 fundamental itu ya, yang aksesibilitas masyarakat, terus stabilitas harga, satu lagi Ketersediaan pangan. iya, ketersediaan pangan. Itu tuh mengaruh banget, soalnya kan COVID-19 ini orang-orang tuh nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, sakit, death rate di global juga gede kan, tinggi. Jadi aksesibilitasnya itu udah kepotong di situ. Nah, yang kedua dari stabilitas ekonomi juga turun karena negara nggak bisa ngelakuin trade karena apa sih kan pengurangan kontak itu ya, pengurangan kontak itu makanya berkurang trade-nya, stabilitas harga nggak seimbang, malah jadi makin naik. Terus yang ketersediaan pangan itu dari saya sendiri sih, menurut saya tuh waktu COVID-19 itu tuh banyak yang nimbun ya bahasanya ya, nimbun ya. Karena harga naik, orang-orang pada nimbun kayak misalnya beras, terus bahan-bahan pangan lainnya kayak misalnya gula dan lain-lain. Masker pun termasuk kan. Itu tuh udah kayak mengganggu 3 fundamental yang tadi Mas Richard bilang itu. Makanya itu krisis pangan ini kan bakal dibahas di G20 tadi yang Mas Aldin sama Mas Fasmi ngomong gitu tadi ya, itu bakal dibahas di situ. Mungkin di situ bisa dicari solusinya bagaimana mengatasi ini. Mungkin pemerintah bisa memberikan solusi seperti alternatif lain seperti gandum mungkin buat menggantikan padi sebagai makanan pokok, atau mungkin memberikan subsidi lebih banyak, bisa jadi ya. Itu sih pendapat dari saya Mas Gabe. Oke, berarti kalau dari kesimpulan yang saya ambil dari pandangannya Mas Fian itu ketahanan pangan 3 poin yang tadi sudah disebutkan sama seperti Mas Richard, ada aksesibilitas masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan pangan itu merupakan
hal yang sangat fundamental juga. Berarti Mas Fian sepakat ya. Sepakat saya. Dan ketika 3 poin tersebut itu kena pandemi COVID-19 dan itu semakin krusial, Mengganggu statusnya. fundamental ya. Mengganggu fundamental seperti tidak adanya trading yang terjadi, ekonomi turun, dan adanya penimbunan pangan, bahan pokok yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu kan ya. Benar Mas Gawe. Benar banget, itu setuju banget. Dan Mas Dian berarti setuju bahwa beras itu bisa digantikan sebagai konsumsi utama masyarakat Indonesia. Iya, banyak alternatifnya. Mungkin pemerintah bisa nyari yang lebih pas gitu loh. Yang mungkin karbonnya bisa sama gitu ya. Bisa sama. Yang bisa bikin penuh perutnya lah. Kenyang seharian ya. Iya, itu seharian. Yang seharian ya. Yang seharian. Oke, jadi contohnya untuk ganti beras apa Mas? Tadi sih saya baru ngasih itu ya, apa namanya, gandum tadi. Tapi saya mungkin belum baca-baca lagi buat alternatif. Mungkin nanti teman saya bisa ngejelasin lebih banyak nih, Mas Adam juga pengen saya. Tapi ini Mas Adam bisa Nah, itu aja sih Mas Gawe. Oke, kita lanjut nih. Berarti tadi kita udah masuk ke pandangannya Mas Fasmi, Mas Richard, Mas Bian. Sekarang kita masuk ke Mas Nabil Adam Nartama. Silakan Mas Adam. Oke, lanjut nih ya. Nah, kan menurut saya beras tuh bukan satu-satunya bahan pangan yang bersumber karbohidrat nih. Iya. Terus juga persepsi nggak makan kalau belum makan nasi itu harus diubah. Ya, Ya, parah. Orang Indonesia banget. Oke, oke. Terus potensi bahan pangan lokal tuh harus dimanfaatin. Percuma kita memiliki potensi yang beragam, namun minim pemanfaatannya, ya kan? Betul. Nah, jika konsumsi beras digantikan dengan bahan pangan lokal, maka kan impor beras pun akan sangat dapat dikurangi gitu. Betul. Yang tadi Mas Papian jelasin gitu kan, mengganti beras seperti gandum, mungkin ada lagi umbi-umbian lain-lainnya Bisa, gitu. Nah, mungkin pendapat saya sih gitu. Contoh umbi-umbiannya apa nih Mas kalau boleh Apa ya? tahu? Kayak umbi. Singkong bisa, Bisa, singkong. Singkong bisa, Singkong bisa. Kentang. Jagung. Gitu. Oke, berarti kalau kesimpulan singkat yang saya dapat dari pandangannya Mas Adam ini, berarti beras itu memang bukan satu-satunya sumber pangan dan bukan satu-satunya sumber karbohidrat Betul, betul. yang terdapat dari bahan pokok gitu kan. Ya, persepsi masyarakat Indonesia kan tapi seperti itu ya Mas ya. Iya. Belum makan kalau belum kena nasi kan. Orang Belum Indonesia kenyang. belum makan nasi. Kita makan pizza ya pakai nasi. Iya. Makan nasi goreng lauknya nasi putih. Bisa. Terus tadi saya juga sepakat sih bahwa kalau misalnya kita dapat mengurangi konsumsi beras, tadi Mas Adam juga bilang kita dapat mengurangi impor beras gitu kan. Dan di sana kita bakal dapat meningkatkan potensi bahan pangan lokal, dan itu merupakan di mana kita punya turn back buat memajukan potensi-potensi dari petani-petani kita juga kan, dan gimana pemerintah juga dapat memanfaatkan pekerja-pekerja lapangan dari sektor pertanian gitu loh. Oke, selanjutnya mungkin kita mau dengar lagi nih. Tadi kan kita baru dengar obrolan pembuka dari Mas Aldin kan, bahwa dia membahas tentang G20 yang bakal dibahas di Indonesia. Ya tadi Mas Aldin udah bilang, dan kita juga udah dapat pandangan teman-teman yang lain mengenai krisis pangan, dan saya mau dengar gimana pendapat Mas Aldin ini mengenai krisis pangan. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan dengan jelas ya dari pandangan teman-teman sekalian, bahwa krisis pangan ini sangat kompleks dan sangat penting juga bagi masyarakat dan seluruh warga negara. Ada tiga faktor tersebut yang telah dijelaskan oleh teman saya, itu juga menjadi poin besar untuk keluar, dan juga bisa tadi teman-teman juga telah menjelaskan bagaimana kita bisa mengganti produksi atau pemakaian beras dengan umbi-umbian, dengan fasilitas-fasilitas yang didukung juga pemerintah untuk masyarakat bisa mengganti, atau juga solusi lain selain beras. Tetapi di sisi lain, untuk mengkonsumsi beras itu juga butuh waktu untuk penerapannya. Kita ketahui kan tadi telah dijelaskan bahwa nasi itu adalah makanan pokok, tetapi bisa tetap digantikan
dalam kurun waktu mungkin yang tidak sebentar untuk mengganti hal tersebut. Dan juga saya lihat bahwa masyarakat pun perlu adanya dukungan dari perlu ada dukungan dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri sih. Selain tadi menyinggung tentang G20 bahwasanya bahwa akan ada krisis global di tahun 2030, semestinya kita sudah siap untuk bisa melaksanakan atau merealisasikan bahwasanya Indonesia bisa keluar dari konsumsi beras yang mungkin bisa ada solusi pemakaian lain, misalnya tadi umbi-umbian dan sebagainya. Mungkin itu saja sih. Jadi poin pentingnya dari kita untuk semua. Oke. Itu semuanya Apa iklan aqua? Semuanya terlibat di dalamnya. Entah itu masyarakat, kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi dan menanam juga kan, petani. Di sisi lain pemerintah juga harus ikut turun tangan. Betul, setuju. Berarti Mas Aldin juga sepakat tadi 3 poin yang Mas Risa sebutkan ya. Berarti teman-teman di sini kalau kesimpulannya saya ambil, teman-teman sepakat bahwa 3 poin yang tadi sudah disebutkan, adanya aksesibilitas masyarakat, ketahanan pangan dan ketersediaan pangan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental untuk di setiap negara ya teman-teman. Oke, mungkin kalau dari saya nih upaya untuk mengkonsumsi beras tuh memang sangat diperlukan, karena dari sumber yang saya baca bahwa konsumsi beras di Indonesia, terutama di masyarakat Indonesia itu sudah terlalu over ya. Jadi kalau misalnya dihitung per kapitanya itu kita per tahunnya mencapai 139 kg itu untuk mencapai 35 juta atau setara 35 juta ton lah. Jadi kalau misalnya kenapa beras itu bukan harus diganti sih, kita harus punya alternatif dari beras. Yang pertama, kalau kita terus-menerus mengkonsumsi karbohidrat, yang pertama itu kita bisa kena diabetes. Karena kandungan dari nasi kan tinggi tuh gulanya. Nasi kan, beras itu kan mengandung gula yang tinggi kan, jadi ya nggak heran kenapa orang Indonesia itu kalau habis makan dikit-dikit ngantuk, gitu. Terus Indonesia juga harus memiliki alternatif untuk menyehatkan lah, ibaratnya untuk menyehatkan masyarakat Indonesia agar memiliki kesehatan agar memiliki daya tahan yang lebih tinggi gitu kan. Terus tapi menurut sumber yang saya baca ini, upaya pemerintah itu belum serius untuk menangani hal ini, penggantian pangan beras ke alternatif lain. Sebenarnya upaya untuk mengganti beras itu sudah tertuang dalam Perpres nomor 22 tahun 2009. Pemerintah itu dalam memformat model pengembangan pangan pokok lokal MP3L untuk menyubstitusi beras. Jadi ibaratnya itu pemerintah pada tahun 2009 melalui peraturan Presiden nomor 22 itu sudah mengeluarkan peraturan untuk memiliki substitusi beras yang digunakan ya tadi kita bisa memanfaatkan pangan lokal, kesediaan pangan lokal, kita juga bisa mengurangi impor beras dan yang lain-lain. Tapi menurut sumber lagi yang saya baca, untuk MP3L ini dari Perpres nomor 22 tahun 2009 nyaris tidak bisa ya teman-teman, atau nyaris gagal karena pemerintah belum serius mengembangkan tanaman umbi-umbian gitu loh. Jadi kita sepakat semua bahwa Indonesia harus memiliki alternatif dan pemerintah harus serius dalam menangani hal ini. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Dari saya cukup sih. Dari Mas Nisa cukup? Ya cukup. Intinya banyak solusi untuk mengganti nasi lah. Iya. Oke. Dari kami konsensus semua sepakat. Kita sudah mencapai konsensus bahwa semua sepakat beras dapat digantikan, dan sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 pamit. Iya.